Sebab itu Bapa, kami mau menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan. Dalam nama Yesus, kami lagi-lagi memuji Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita ada pagi hari ini juga semua karena kebaikan Tuhan dan yang sudah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Amin. Yang segalanya Dia bagi.
Haleluya, Dia sungguh baik bagi kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, bisa kutuyul, bisa kutuyul, bisa kutuyul, bisa kutuyul, bisa Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sangat merasakannya betapa baik Tuhan itu. Jadi tidak bosan-bosannya tetap mengatakan dalam keadaan apapun Dia selalu baik dalam hidup kita. Haleluya. Sebab darahnya sudah tercurah menebus dosa kita. Nyawanya menukar kehidupan kita ya. Dia memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita, membuat kita menjadi miliknya Tuhan. Haleluya. Yesus,
Bapakku. Haleluya. Haleluya. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Saatnya Tuhan yang berbicara bagi kami. Dan hati kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah lewat hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Kita bersama-sama boleh bersyukur dapat beribadah kepada Tuhan ya. Tapi tetap harus jaga saudara supaya kita aman di dalam lindungan Tuhan. Jangan gegabah, tetap waspada. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya masih lanjutkan khotbah tentang nama-nama Allah sebab kita sangat perlu mengenal Allah kita ya supaya kita tetap mempunyai kepastian keselamatan sebab mengenal Allah sama dengan hidup kekal. Kalau kita tidak mengenal Allah, tidak bisa kita hidup kekal. Dan kita mengenal Allah karena Dia menyatakan diri. Kalau Allah tidak menyatakan diri, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau kita tidak mengenal Allah, nggak bisa hidup kekal, nggak bisa masuk sorga. Itu sebabnya saudara penting kita mengenal Allah kita itu. Dan Allah kita itu Allah yang sangat dahsyat. Banyak sekali nama-nama Allah. Ya. Jadi berkembang terus sampai kepada akhir zaman. Nah pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah tentang nama Allah sebagai penebus ya. Penebusan itu sangat penting karena ya ada beberapa hal nanti saya akan sampaikan mengapa kita harus ditebus. Mengapa kok Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ya? Kenapa? Bisa saja dari sorga dia berfirman ya. Selamat kamu begitu. Tapi Tuhan enggak begitu saudara. Karena Allah mengasihi manusia. Dia mengasihi. Jadi kalau ada kasih itu ada tindakan. Ada tindakan. Amin. Amin. Jangan saudara cuma bilang aku mengasihi Tuhan. Tidak ada tindakan. Itu gombal saudara. Nanti kita akan lihat hal-hal ini. Yesaya pasal 49 ayat 26. Yesaya pasal 49 ayat 26. Kita lihat tentang dua nama Allah di sini muncul ya. Nanti saya sampaikan pagi ini satu, sore nanti satu ya. Berhubungan dengan perjamuan suci pada pagi ini saya pilih judul nama Allah yang ini. Ya, ayat 26 Yesaya pasal 49. Yesaya 49. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri. Seperti orang mabuk minum anggur baru supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat Allah Yakob. Ya, ada dua kata di sini, penebusmu dan juru selamatmu. Ya, Tuhan bilang akulah Tuhan, ya, akulah Tuhan penebusmu. Akulah Tuhan juru selamatmu. Katakan amin. Saudara, Tuhan itu penebus saudara dan saya. Kitab Nabi Yesaya, satu kitab yang dahsyat sekali. Kitab Nabi Yesaya itu kitab yang luar biasa. Kalau saudara baca itu dari awal sampai akhir. Kalau saudara teliti betul-betul, di situ penuh dengan nubuatan-nubuatan. Kitab ini perjanjian lama. Tapi saudara dia bicara tentang perjanjian baru. Banyak sekali. Ya, dia berbicara tentang Yesus itu Immanuel.
pasal 7 ayat 14. Ya, dia bicara pasal 9 itu dia Bapa yang kekal, Raja damai, dia anak, dia putra, dia juga Allah yang perkasa. Ya, dahsyat sekali. Dia berbicara tentang Yesus di dalam pasal 53. Kalau saudara pelajari pasal 53 kitab Nabi Yesaya, dia berbicara dari tentang penyaliban itu. Bagaimana dia ditangkap, bagaimana dia disalibkan di antara orang-orang jahat. Bagaimana dia lambungnya ditusuk, tangannya ditusuk, kakinya ditusuk. Semua diceritakan di dalam kitab Nabi Yesaya. Belum terjadi, jauh sebelumnya. Itulah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Allah. Amin saudara. Dahsyat sekali Alkitab ini. Kitab kita tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Kitab ini saudara diilhamkan, diwahyukan oleh Allah. Bahkan kalau saudara lihat di dalam Yesaya pasal yang hampir terakhir itu saudara, dinubuatkan tentang langit dan bumi baru pun ada di dalam kitab Nabi Yesaya. Ya, jadi saudara luar biasa kitab ini. Ya, pasal-pasal dalam kitab ini memuat hal-hal yang terjadi dalam perjanjian baru. Walaupun saya khotbah dalam kitab Nabi Yesaya, tapi dia larinya ke perjanjian baru. Kitab perjanjian lama ini masih tetap kita pakai karena perjanjian lama bisa menghubungkan kita dengan perjanjian baru. Jelas sekali di sana. Nah, saudara, kita lanjut. Saya tidak baca semua nanti ayat-ayatnya karena panjang sekali, banyak sekali. Tapi saya sebutkan topik-topiknya. Nah, saudara, mengapa nama Allah ini tadi Yesus penebusmu? Ya, saya ambil penebus dulu. Saudara dan saya ya ditebus. Nama Allah ini Jehovah Go Alex atau Go Alex. Ya, ditampilkan saudara bisa lihat di LCD. Tapi saudara, saya sebut saja, saudara lihat di sana ya. Di Yesaya pasal 49 ini tadi, ayat 26, ada dua kata yang saya akan bahas nama Allah itu. Dia bilang, akulah penebusmu ya. Jehovah Go Alex atau Go Alex dalam perjamuan dalam bahasa Ibrani tidak ada huruf hidup saudara. Jadi seringkali juga ada perbedaan antara kata-kata di sana. Nah, mengapa harus ada penebusan? Ya, mengapa Tuhan bilang akulah penebusmu? Karena saudara ya, memang bangsa Israel ditebus oleh Tuhan juga waktu keluar dari Mesir, ya ditebus dalam Keluaran pasal 12 itu, mereka keluar karena tebusan anak domba yang darahnya dipercik di ambang dan jenang pintu, gambar salib juga itu saudara. Mereka keluar ya 10 tulah, 9 tulah nggak bisa membuat bangsa Israel keluar. Tapi 10 tulah hanya dengan darah itu baru mereka bisa keluar. Nah saudara, kenapa kita harus ditebus? Pertama, karena manusia sudah terjual kepada kuasa yang menyesatkan, kuasa dosa. Dalam Mazmur pasal 107 ya, ayat 1 sampai 3 di sana disebut bahwa kita sudah ditaklukkan, terjual kepada kuasa yang menyesatkan. Kuasa yang menyesatkan. Ya, saudara bisa lihat ayat-ayat itu dan nanti keluar di Warta Jemaat ya. Saya tidak bisa baca seluruhnya, ini panjang ya. Dan dosa manusia ya. Kita sudah terjual kepada dosa ya. Ada di dalam Roma pasal 7 ayat 14. Coba kalau kita lihat Roma 7 ayat 14 ya. Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah apa? Kuasa dosa. Kita ini sudah terjual, saudara. Terjual di bawah kuasa dosa. Kalau kita masih hidup dalam daging, ya, kita bersifat daging. Awalnya sebelum ditebus, saudara, kita terjual di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya saudara dan saya perlu ditebus, ya, karena sudah jauh di dalam jatuh ke tangan dari kuasa kegelapan dosa, ya.
kita perlu ditebus. Nah, kedua, ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ini sangat penting, saudara. Saudara dan saya perlu ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya, dalam 1 Petrus, ya, di sana diceritakan tentang hidup yang sia-sia ini. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 saya bacakan kepada saudara tentang bagaimana orang yang hidup di dalam kehidupan yang sia-sia. Dari cara hidup yang sia-sia kita ditebus. Ayat 17 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Saudara ditebus dari cara hidup yang sia-sia oleh darah Yesus, ya. Cara hidup yang sia-sia itu, saudara, cara hidup yang dalam keinginan daging, ya, hidup jemawa dalam keadaan ya tidak bertobat, saudara. Hidup yang sia-sia, cara hidup yang lama. Ya. Saudara, memang dijelaskan dalam kitab 1 Petrus juga cara hidup yang sia-sia itu dalam pasal 2, ya. Jadi, saudara, kita ditebus dari cara hidup yang dalam kehidupan yang terus dalam dosa sehingga akan menuju kepada kebinasaan. Nanti kita akan lihat lagi. Nah, saudara, selanjutnya yang ketiga di dalam Mazmur, kita manusia yang tidak dapat menebus diri kita sendiri, ya, karena terlalu mahal. Untuk menebus nyawa kita itu terlalu mahal. Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan bahwa harga penebusan itu sangat mahal dan kita nggak bisa menebus diri kita sendiri, ya. Nah, saudara, tidak usah baca ayat itu, tapi saya harus jelaskan kepada saudara bahwa waktu papa saya sakit, ya, saya masih kecil, kami masih kecil, anak-anak 6 kami bersaudara. Masih ada 2 adik saya. Saya kelas 5 SD pada waktu papa saya meninggal. Saudara tahu semua harta habis, ya. Luas kebun karet, kebun kelapa, ada sawah, ada toko pun ada lembu, sapi ada. Tapi saudara, waktu papa saya sakit, itu terjual semua untuk pengobatan. Biaya pengobatannya besar, tetapi akhirnya toh meninggal juga. Ya. Nah, saya baca di HP saya ada kesaksian seorang wanita. Dia kerjanya pembersih. Dia mengeluarkan beli uang banyak, beli uang dengan keluar uang banyak untuk kesehatannya. Terus orang-orang ada yang kritik dia, kenapa kamu kok suka membelanjakan uang untuk gajimu tidak seberapa, tetapi kamu kok begitu apa? Dia katakan apa? Dia bilang kakek saya, ya, waktu sakit, papa saya menghabiskan uang 800 juta, tapi akhirnya meninggal juga. Kemudian dia bilang saya sudah saya bekerja berapa 10 tahun. Dia bilang kemudian papa saya sakit, saya sudah menghabiskan 200 juta.
Saya tidak ingin anak-anak saya menderita seperti saya, dia bilang begitu. Harga kesehatan itu sangat mahal. Amin. Amin, saudara. Pemerintah kita mengeluarkan dana untuk COVID ini, waduh, banyak sekali, saudara. Itu sebabnya hargai kesehatan itu. Amin. Hargai kesehatan. Penebusan untuk supaya kita tidak, mungkin lebih bagus dibaca itu Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9. Kita baca saja, saudara. Mazmur pasal 49 ayat 8 dan 9. Saya ingin supaya saudara menghargai betapa pentingnya kesehatan itu. Betapa pentingnya nyawa kita, ya. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harganya pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Enggak memadai, saudara. Mau berapa saudara kasih sama Tuhan? Enggak bisa. Kalau sudah ke dokter, saudara di rumah sakit, kalau dokter sudah bilang ini, wah enggak ada harapan, kasih makan apa saja. Kadang-kadang ada dokter bilang, wah ini bisa, tapi mahal. Ya, mahal biayanya. Dia usahakan, tetapi akhirnya juga mati. Ya, ya, memang satu saat kita semua mati. Tetapi jangan mati sebelum waktunya. Ya, jangan mati karena kesalahan kita, jangan mati karena kebodohan kita. Tapi saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya, nyawa kita ya mati. Memang pentingnya ini, kenapa Tuhan harus tebus? Karena tadi sudah terjual di bawah dosa. Akhirnya ujung-ujungnya upah dosa apa? Maut, neraka. Saudara tahu itu. Ujung-ujungnya, tapi Tuhan mau supaya kita nggak masuk neraka. Nanti kita lihat juga di dalam pagi ya sore nanti bagaimana pentingnya Tuhan merasa kita berharga, ya. Jadi saudara, nggak ada cukup biaya untuk menebus dosa kita itu. Harus ditebus dari dosa supaya tidak binasa. Tetapi saudara, kita juga perlu jaga kesehatan kita supaya tidak mati percuma, saudara. Ya. Jadi itu yang ketiga. Baru yang keempat, mengapa kita harus ditebus? Mengapa harus ada penebusan? Ya, karena tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani pasal 9 ayat 22 dilanjutkan dengan ayat 27 dan 28. Ibrani pasal 9 ayat 22. Begini bunyi ayat ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya menjadi penebus tadi, saudara, untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Di sini saudara lihat hubungan tentang penebusan dan keselamatan. Dua nama tadi muncul dalam kitab Nabi Yesaya. Kita ditebus supaya enggak masuk neraka. Amin, saudara. Supaya kita selamat. Ya. Jadi dikatakan dalam ayat ini, demikian Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Seluruh dunia jatuh di dalam dosa. Jatuh, tadi kita sudah baca di dalam Galatia tadi. Nah saudara, kita sudah jatuh di dalam Roma. Kita sudah jatuh dalam dosa. Jatuh di dalam terjual kepada kuasa yang menyesakkan. Tetapi saudara, perlu ditebus. Kalau sudah ditebus, dibebaskan dari dosa, dari maut, dari penghukuman kekal. Ya.
Jadi itu pentingnya penebusan itu. Nah, sekarang selanjutnya, mengapa hanya melalui darah Yesus saja? Ya, tadi kita sudah juga baca di dalam ayat ini hanya melalui darah, pengorbanan darah, ya. Ya, sebab di dalam Alkitab katakan bahwa sebab darah lembu jantan atau darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa. Kemarin hari apa? Hari Raya Kurban, libur kan? Perjanjian Lama. Hari Raya Kurban itu ada. Ya, kurban. Mereka ya mempersembahkan korban untuk menghapus dosa. Itu perjanjian lama. Saudara, yang baru itu korban Yesus, itu korban yang sempurna, satu kali untuk seluruhnya. Korban yang sempurna. Perjanjian lama itu, saudara, secara lahiriah, lembu, sapi. Tapi korban yang sempurna itu Yesus. Perjanjian lama sunat, itu sunat daging. Perjanjian baru sunat hati. Perjanjian lama, saudara, najis, ya, haram, halal. Itu beda. Haramnya perjanjian lama itu babi, anjing, makanan-makanan. Tapi perjanjian baru, haramnya itu hasil kejahatan. Jangan makan hasil kejahatan. Amin. Amin. Jangan makan hasil korupsi. Itu haram. Kata-kata kotor itu haram, saudara. Yang keluar dari mulut kita, yang kotor itu haram. Jadi bedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama, Ka'bah itu perjanjian lama di Israel, Yerusalem. Karena mereka pusatnya ke sana dulu. Hadir Allah di Ka'bah. Sekarang Ka'bah itu, saudara dan saya, tempat kediaman roh Allah. Ya, perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Bedanya satu secara lahiriah, satu secara jasmani, rohani. Jangan cuma tetap di lahiriah, saudara. Ketinggalan zaman kuno. Tapi perlu itu supaya kita tahu yang baru. Ya. Nah, saudara, yang kedua, ya itu tadi Ibrani 10 ayat 4. Ya, sebab darah lembu jantan atau darah domba jantan tidak mungkin menghapus dosa. Hanya darah Yesus yang menghapus dosa. Yang kedua, sebab hanya Yesus yang dapat masuk ke tempat kudus atau sorga dengan membawa darahnya. Darah ini tadi ditebus, jadi korban, saudara, dibawa ke tempat kudus, sorga. Hanya Yesus yang bisa masuk ke sorga, membawa darahnya untuk menebus saudara dan saya, supaya kita pun nanti bisa masuk sorga. Amin, saudara. Itu ada di dalam Ibrani pasal 9 ayat 25 dan 26. Kita tidak usah baca, saudara. Yang ketiga, kita harus hidup dalam terang supaya darah Yesus tetap menyucikan kita. Darahnya sudah menyucikan saudara dan saya. Tetapi darah itu tetap menyucikan saudara dan saya. Bukan cuma sekali disucikan lantas suci terus. Kalau saudara jatuh dalam dosa nggak suci lagi. Memang begitu, saudara. Tetapi saudara dan saya tetap perlu disucikan. Amin. Tadi sudah mandi? Sudah mandi? Nanti malam, nanti sore mandi apa enggak? Loh, sudah mandi kan? Sudah bersih? Sudah bersih? Sudah bersih lagi. Harus dibersihkan terus. Hidup kita seperti itu. Harus dibersihkan terus. Jaga kebersihan itu. Ya, penting sekali kebersihan. Salah satu cara untuk menghindarkan kita dari COVID-19 adalah bersih. Jaga kebersihan. Salah satu cara supaya kita tetap menjadi orang yang kudus, harus jaga kesucian. Tetap harus jaga kesucian. Walaupun saudara dan saya sudah dikuduskan, bisa saja kita jatuh lagi dalam dosa, saudara. Mungkin ini penting dibaca, tapi nanti dalam
waktu perjamuan suci saudara akan dapat ayat ini ya, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10 ya, nanti saja. Kemudian yang keempat, darah Yesus itu menyucikan hati nurani kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Saudara, bukan cuma secara lahiriah saudara dan saya disucikan. Bukan cuma dosa, tapi hati nurani saudara. Hati kita perlu bersih, itu tadi sunat hati ya. Kita baca ini Ibrani 9 ayat 14. Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14 ya. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, hati nurani harus bersih, suci, supaya dapat beribadah kepada Allah yang suci. Amin, saudara. Hati saudara dan saya, nurani saudara dan saya. Kita manusia itu nggak bisa dibohongi, saudara. Dirinya sendiri nggak bisa membohongi dirinya. Semua punya hati nurani. Orang yang nggak percaya Tuhan pun punya hati nurani. Kalau dia berbuat jahat, hati nurani ini yang menuduh. Ya, saudara dan saya, jangan sampai hati nurani kita menuduh kita. Ya, karena Tuhan mau kita datang kepadanya dalam keadaan yang suci secara lahiriah maupun secara rohani. Amin. Puji Tuhan. Nah, itu firman Allah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Ya, perlu penebusan itu karena harga mahal. Kita nggak bisa menebus diri kita sendiri, nggak bisa, saudara. Orang-orang dunia menganggap bahwa dengan kebaikan dia menebusnya supaya masuk surga. Nggak bisa. Terlalu mahal harga tebusan. Hukuman harus dilaksanakan. Kalau Allah itu adil, hukuman harus dilaksanakan. Itu sebabnya Yesus menjadi penebus saudara dan saya. Ya, kalau kita menghadapi perjamuan suci, lihat tubuh dan darah Yesus yang dihancurkan, dipecah-pecahkan untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya kudus, ya, supaya saudara dan saya kudus, ya. Mari pemain musik tampil ke depan, kita akan masuk di dalam doa. Sebelumnya, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan suci, puji Tuhan. Saudara, semua dasar dari penebusan ini karena kasih Allah. Kita nyanyi nyanyian kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Luar biasa kasih Allah itu kepada saudara dan saya. Dia rela menebus kita menjadi korban. Seperti domba yang berkeluh, yang tidak mengeluarkan suara, dikatakan di dalam Yesaya pasal 53 itu. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kau ampuni, Kau selamatkan orang yang berdosa. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Dari anakmu Yesus.
Siapa di antara saudara ada yang belum dilayani dengan roti dan anggur? Silakan angkat tangan kalau saudara belum dapat roti dan anggur. Sudah semua? Belum ada. Pak Tri, tolong dilayani. Waktu kita terima tubuh dan darah Tuhan, saya harap kita semua sudah siap ya, menantikan seorang akan yang lain. Tuhan, firman Tuhan katakan. Ya, kalau saudara sudah dapatkan semua, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, tiada terbatas. Kasih-Mu Bapa, tiada terbatas. Kau selamatkan orang yang berdosa. Yang di atas sudah dapat. Yang di atas tiada terbatas. Kasih-Mu Bapa, tiada terbatas. Jadi anakmu, Yesus, ku cinta Kau. Kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kasih-Mu sungguh luar biasa. Oleh kasih-Mu lah kami ditebus. Kau rela menjadi korban di atas kayu salib Kalvari, supaya kami bebas dari dosa-dosa, supaya kami bebas dari hidup satu kehidupan yang lama ya Tuhan, menjadi hidup baru di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, meteraikan firman-Mu. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu yang kudus, supaya Engkau dan kami menjadi satu. Supaya kami Tuhan dapat hidup berkemenangan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan kuduskan, layakkan kami semua. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelumnya seluruh sidang jemaat-Mu akan menguji diri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita terima perjamuan suci, saya harus sampaikan setiap perjamuan suci bahwa kita harus menguji diri. Sebab kalau tidak, kita akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 11 itu dikatakan bahwa kalau kita berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan, ada yang sakit, bahkan lemah, dan tidak sedikit yang mati. Jangan sampai kita berdosa terhadap tubuh Tuhan, terhadap darah Tuhan. Itu sebabnya menguji diri, artinya kita mengaku dosa, minta ampun, dan Tuhan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan. Mari silakan menguji diri di hadapan Tuhan, masing-masing saudara berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, ini hamba-Mu Tuhan. Tidak terlepas dari dosa dan kesalahan karena masih hidup dalam tubuh Tuhan. Tapi darah-Mu tetap menyucikan. Seperti firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Darah-Mu tetap menguduskan kami, bahkan hati nurani kami pun. Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa salah hamba-Mu Tuhan. Baik secara perkataan, tutur kata, niat hati, bahkan tindakan-tindakan Tuhan. Ampuni semua. Supaya layak hamba-Mu terima tubuh dan darah-Mu yang kudus. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu, kuduskan Tuhan, layakkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima tubuh dan darah-Mu. Tubuh-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Saudara, angkat roti dan saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan di dalam namanya sendiri. Silakan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan makan. Saudara persiapkan cawan saudara. Angkat cawan dan saudara dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan di dalam namanya sendiri. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersyukur kepada Tuhan. Semua berterima kasih kepadanya. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Engkau tetap di dalam kami di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara dengarkan pengumuman. Puji Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman. Tetap tak bosan saya ingatkan untuk saudara mengikuti ibadah dengan tata tertib protokol kesehatan yang ada, ya, supaya saudara nyaman, lingkungan aman. Kalau ini saya lihat penuh, di atas masih kosong, ya, bisa cari tempat yang nyaman buat saudara memuji nama Tuhan. Kegiatan ibadah kita sepanjang minggu ini, Kamis ibadah tengah minggu pukul 6 sore di tempat ini ada streaming dan saudara dan secara langsung juga ada tempat ini. Kemudian Jumat jam 3 ada doa, jam 6 sore ada doa dan ibadah singkat, kurang lebih cuma setengah jam. Hari Kamis tetap 1 jam, kemudian hari Jumat itu setengah jam. Kemudian dilanjut dengan doa malam setengah 9 di atas. Kemudian Sabtu ada kaum muda remaja jam 6 sore di tempat ini. Kemudian Minggu kembali kita kepada ibadah raya pagi jam 6, sekolah Minggu jam 8, kemudian sore jam 4. Kemudian pada hari Minggu depan jam 6 sore ada rapat pengurus terbatas, ya. Kami mengundang hanya mungkin wadah-wadah, ketua, sekretaris, bendahara dan juga aktivis yang lainnya untuk kita membicarakan program kerja yang sudah kita lalui bahkan ke depan, karena ini sudah bulan 8, ya. Kita nggak tahu ke depannya sampai Desember itu ada acara apa. Nah, makanya kita bicarakan nanti bersama para ketua wakil bendahara ini. Jadi tempatnya di gereja, ya. Nanti akan undangan melalui WA, ya, supaya kita bisa mengikuti kegiatan ibadah, bahkan program kita tetap berjalan meskipun keadaan masih seperti ini. Dan kita evaluasi bagaimana selama hampir 6 bulan mungkin ya kita streaming. Nah, itu kita evaluasi nanti. Itu saja pengumuman, saya serahkan kembali untuk memimpin persembahan. Oh ya, langsung tutup dalam doa dulu. Sebelum kita tutup dalam doa, sekali lagi saya ingatkan saudara, ya, Jakarta sudah zona merah lagi, Surabaya masih zona merah, ya. Pertumbuhan COVID ini masih terus berkembang, ya, belum bisa direm. Jadi saudara, kami harap kita bijaksana, saudara bijaksana, ya. Kalau ke pasar itu hati-hati, ya. Kalau pegang uang harus cuci tangan lagi, ya. Tidak perlu saya ingatkan, cuma saya harus ingatkan supaya saudara bebas beribadah kepada Tuhan, ya.
Alangkah sedihnya kita kalau kita nggak bisa beribadah ya. Kalau ada yang kena, waduh susah sekali ya. Jadi jangan sampai. Mari kita bertumbuh menjadi anak Tuhan yang bijaksana. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita berdiri, kita nyanyikan kembali kasih-Mu Bapa. Dari awal kita nyanyi kor ini. Bila ku merenungkan akan kasih-Mu. Kita selalu merenungkan kasih Allah yang begitu besar. Bila ku merenungkan akan kasih-Mu Tuhan, tak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Setinggi langit biru, lebih tinggi kasih-Mu, sedalamnya lautan, lebih dalam cinta-Mu. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas, kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kau ampuni, Kau selamatkan orang yang berdosa. Kasih-Mu Bapa tiada terbatas, kasih-Mu Bapa tiada terbatas. Kau angkatku jadi anak-Mu, Yesus cinta Kau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbanan-Mu di atas kayu salib Kalvari membuktikan kasih-Mu yang tiada terhingga ya Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Dan sesudah itu biarlah kami hidup berkenan di hadapan-Mu, karena harga pengorbanan penebusan darah-Mu terlalu mahal ya Tuhan. Biar kami hidup tetap dalam kebenaran dan kesucian. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Pagi hari ini berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di rumah-rumah mengikuti live streaming maupun yang hadir pada pagi hari ini. Berkati dengan limpah ya Tuhan, baik berkat jasmani rohani Tuhan. Tangan-tangan yang terulur untuk pekerjaan-Mu dan milik Tuhan yang dikembalikan Tuhan. Kuduskan semua dan layakkan kami hamba-hamba-Mu menggunakan berkat-Mu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kalau umat-Mu akan pulang ke tempat masing-masing, entar tibakan dengan selamat sejahtera daripada-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, penebusannya yang kekal untuk saudara dan saya. Bahkan persekutuan, sukacita, damai sejahtera, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus berlaku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan saudara bawa persembahan saudara untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Kita